Saudara, terima kasih dan masih bersama dengan kami tentunya di obrolan pagi dan masih bersama saya Iwan Nagastia. Tema kita masih bagaimana mengolah sampah organik di Kota Yogyakarta. Masih bersama dengan kita beliau Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, ada Bapak Rajuan Taufik SIP MSI beserta Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas dan juga Pengawasan Lingkungan Hidup DH Kota Yogyakarta. Beliau ada Dr. Hewan Supriyanto MVPH ya. Sudah banyak dijelaskan nih terkait dengan program-program yang sudah ada dan juga sudah berjalan, dan program ini sudah 50% masuk atau sudah berhasil ya. Jadi tinggal untuk yang 50% lagi progres ke depannya untuk bisa masyarakat sadar terkait dengan sampah organik yang harus dipilah dari rumah tangga gitu ya. Kita ke Pak Rajuan ya. Bapak, luar biasa ya program dari pemerintah ini udah menyasar ke masyarakat, dan tadi sempat dijelaskan bahwa 50% sudah berjalan gitu. 50% lagi sisanya tinggal edukasi lebih lanjut lagi kayak gitu ya. Nah, itu kan dari ruang lingkup masyarakat atau dari keluarga gitu ya. Ini bagaimana untuk pengolahan sampah organik yang terjadi untuk ruang usaha nih Bapak, terkait dengan mungkin pariwisata, hotel ataupun resto kayak gitu. Silakan Bapak. Ya, jadi terkait dengan pengolahan sampah organik ini tidak hanya di masyarakat tapi juga kita menyasar di semua lini, termasuk di sekolah melalui program Adiwiyata. Jadi kami juga masuk termasuk program MASES, jadi tidak hanya sampah organik tapi program MASES di sekolah, termasuk bank sampah juga kita buat di sekolah. Kemudian juga bekerja sama dengan Dinas Pariwisata kaitannya dengan pelaku-pelaku usaha pariwisata supaya pelaksanaan MASES atau pengelolaan sampah organik itu juga bisa termasuk hotel, kemudian rumah makan, restoran. Ini juga sudah kita sasar, dan mereka melalui link tertentu yang sudah kita berikan itu melaporkan terkait dengan progres yang sudah dilaksanakan oleh masing-masing. Jadi kami ada pemantauan terhadap pelaku-pelaku usaha, kemudian hotel dan sebagainya, itu bagaimana sampah itu dikelola. Harapan kami dengan seluruh pelaku usaha, warga masyarakat, sekolah ini melaksanakan MASES ini, insya Allah sampah di Kota Yogyakarta semakin ke depan semakin bisa kita kelola dengan baik. Kita ke Pak Dokter nih, tadi juga sempat dijelaskan bahwa ada pemantauan kayak gitu ya. Nah, kalau kita berbicara soal sampah dulu nih Pak Dokter, sampah di lingkungan keluarga itu kan tadi udah lumayan 25 ton sehari gitu ya kalau dikumpulin. Hotel, restoran atau tempat wisata itu pasti lebih banyak lagi nih terkait dengan proses pengolahan sampah ini. Bagaimana proses pengawasannya sendiri? Jadi seperti yang dijelaskan Pak Kepala Dinas tadi, itu ada namanya SILALING ya, Sistir Lampor Pengelolaan Lingkungan. Nah, ini ada kewajiban dari unit usaha di Kota Yogyakarta ini. Yang pertama, kalau dia berdiri, dia harus menyertakan izin pengelolaan lingkungannya. Dan ini nanti akan kita cek, kita akan periksa apakah sudah benar atau belum. Lalu setiap berkala itu dia akan melaporkannya. Kami juga ada tim pengawasan lingkungan hidup yang akan datang untuk memeriksa apakah pengelolaannya sudah benar atau belum, sehingga nanti ada cross check ya. Jadi kalau untuk unit usaha itu memang kewajibannya untuk mengelola sampahnya sendiri. Itu mungkin kalau di misalnya hotel ya, dia ada sistem pengelolaannya sendiri yang dia sudah harus organik dikemanakan, anorganik dikemanakan, dan itu mandatori ya, itu harus diwajibkan ya, karena memang seharusnya seperti itu. Yang biasa dilakukan oleh hotel itu adalah bekerjasama dengan pihak ketiga. Selain biasanya juga mempunyai petugas khusus, dia mengelola sendiri, misalnya untuk biopori, untuk pembuatan kompos itu juga ada yang melakukan sendiri, tetapi melalui pengawasan dari kami. Dan pada prinsipnya adalah sampah-sampah yang dari hotel ini tidak diperkenankan masuk ke depo juga. Dia harus menyelesaikan sampahnya sendiri. Itu makanya perlu kerjasama dengan pihak ketiga. Oke, baik. Jadi artinya bahwa memang sudah ada informasi atau sistem yang sudah memantau terkait dengan pengawasan sampah dari usaha begitu ya. Kami rutin ke hotel-hotel, ke resto itu untuk ngecek ya, untuk ini bagaimana sampahnya sudah selesai atau belum biasanya. Baik. Memang belum ya, kalau memang perlu misalnya kok disangsi ya kita sanksi biasanya gitu. Baik, tapi memang pengawasan dilakukan
terus-menerus begitu ya. Baik, kita ke Pak Racuan nih Bapak. Kalau misalnya nih program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah itu berhasil dan juga optimal, bisa mengurangi ya harapannya adalah 100% sampah organik itu stop di lingkungan atau si pembuat sampah kayak gitu ya. Ini yang akan menerima manfaat paling besar tuh sebenarnya siapa sih Pak? Seluruh warga masyarakat Kota Jogja. Karena dengan sampah sudah terkelola dengan baik, otomatis kan sudah tidak ada lagi tumpuan sampah di depo, kemudian lingkungan di wilayah itu juga tertata dengan rapi, kemudian otomatis lebih nyaman. Artinya dengan kita laksanakan bersama-sama bahwa kita mengelola sampah secara bersama-sama, kita bersama-sama juga yang akan merasakan gitu dengan manfaat dari pengelolaan sampah yang baik tersebut. Baik. Dulu kan ketika belum ada regulasi yang sekarang berjalan gitu kan, setiap masyarakat tuh boleh nih dengan bebas membuang sampah di depo masing-masing kayak gitu ya. Nggak harus melalui penggerobak kayak gitu ya. Tapi sekarang kan sudah mulai ada regulasi dan memang sudah harus sesuai dengan SOP-nya begitu ya Pak Racuan ya. Nah, target yang akan dilakukan nih dari DLH maupun dari Pak Supri ya, Pak Dokter terkait dengan kedepannya untuk pengolahan sampah organik maupun anorganik bagaimana nih dari Pak Racuan dulu? Ya, jadi kami mentargetkan bahwa sampah organik dan anorganik ini betul-betul bisa selesai di tingkat kelurahan masing-masing. Artinya itu di masing-masing kelurahan itu nanti bisa menyelesaikan sampahnya dan tidak perlu ke depo. Ya misalnya pun ada ke depo itu sangat sedikit kali, hanya betul-betul yang residu. Karena kita pun sebenarnya juga sudah mempunyai unit-unit pengolahan sampah residu. Kita ada 5 tempat pengolahan sampah residu di Kota Yogyakarta yang bisa menyelesaikan sampah. Tetapi kita seminimal mungkin lah untuk mengolah sampah yang residu itu. Baik, dari Pak Dokter. Yang jelas kita sudah memulainya dengan baik ya. Artinya kita itu masyarakat bersama dengan pemerintah, baik itu di tingkat kelurahan, kementerian maupun di kota, itu sudah memulai dengan baik. Ya seperti ini, dipilah dengan detail sesuai jenisnya, lalu ditangani sesuai jenisnya. Jadi ini yang menurut saya harus kita jaga terus. Saya tahu mungkin kita sadar ke depan ini tantangannya tidak semakin mudah ya, dan kita sudah memulainya dengan baik. Kalau kami di teknis, karena Pak Kepala Dinas ini di ranah kebijakan, kami di teknis akan konsisten untuk kalau masyarakat memang tidak bisa kami jemput, tetapi sebisa mungkin optimalkan kayak biopori yang di level rumah tangga, ada losida, ember tumpuk, ada apalagi biopori yang jumbo. Jadi silakan kita maksimalkan itu, tentu dengan mengacu pada pengelolaan lingkungan. Tetapi kalau memang tidak bisa ya tadi kita sudah memulai dengan penjemputan ember, penjemputan organik, ini sudah penjemputan kaca. Nanti ke depan yang jelas ini akan konsisten kita lakukan. Oke, baik. Jadi artinya bahwa memang sudah mulai satu persatu gitu ya dilakukan, dan ini juga harapannya bahwa sampah-sampah itu yang masuk ke depo itu tidak sebanyak yang kemarin-kemarin begitu ya. Ini kalau kita berbicara soal yang namanya milah sampah dari lingkungan masyarakat gitu kan, yang berperan banyak atau berperan aktif biasanya kan yang ibu-ibu rumah tangga yang sudah ikut di organisasi PKK kayak gitu ya. Nah ini bagaimana dengan peran generasi muda nih dalam pengolahan sampah sendiri nih, Pak Racuan, monggo silakan. Ya, jadi generasi muda akan tetap kita libatkan. Salah satunya kita yang pertama lewat sekolah tadi. Jadi lewat sekolah adiwiyata baik di tingkat SD, SMP, kemudian di level menengah SMA, SMK. Ini terus kita ajarkan terkait dengan bagaimana pengelolaan sampah, sehingga harapan kami nanti dari sejak muda ini terkait dengan pengelolaan sampah itu sudah merasuk istilah menjadi budaya yang menjadi rekonstruksi sosial yang sudah kita laksanakan. Yang kedua, kita melibatkan Karang Taruna yang ada di wilayah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan sampah di hulu atau di
kelurahan. Itu yang kita Baik. terapkan. Dan tadi juga sempat dikatakan ada kerjasama dengan konten kreator ya, terkait dengan informasi di sosial media begitu ya Pak Dokter ya. Yang terakhir nih pesan kepada masyarakat nih terkait dengan pengelolaan sampah yang harus dimulai dari lingkungan keluarga dulu nih, dari Pak Racuan dulu, mau silakan. Ya, kami mengajak pada seluruh warga masyarakat khususnya di Kota Yogyakarta, marilah kita melaksanakan program Masjos, yaitu melaksanakan pemilahan sampah, kemudian sampah tersebut yang anorganik dibawa ke bank sampah, yang organik diolah di wilayahnya masing-masing. Harapan ke depan sampah di Kota Yogyakarta bisa kita kelola dengan baik. Dengan demikian lingkungan di Kota Yogyakarta akan menjadi lebih nyaman. Terima kasih. Amin ya. Dari Pak Dokter silakan. Saya menambahkan saja, kita akan berusaha untuk tetap konsisten ya menangani persampahan di Kota Yogyakarta. Yang jelas kita butuh support, dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak di masyarakat untuk tadi melaksanakan 5 langkah Masjos. Kemudian di berbagai pihak juga seperti Jumilah ini yang menjadi salah satu yang kita pilot project kan. Ini pertama kali di Indonesia ada petugas pengawas pemilahan sampah. Ini juga kalau Bapak Ibu sekalian ada kendala mengenai pembuangan sampah di wilayah, silakan untuk mengontak petugas Jumilah di wilayah Panjenengan semua. Baik, artinya bahwa untuk urusan sampah itu sebenarnya bukan urusan pemerintah saja begitu ya, tapi semua lini masyarakat harus berperan aktif juga begitu ya. Baik, pokoknya untuk kedepannya sampah depo harus berkurang ya, banyak berkurangnya. Baik, terima kasih Pak Racuan Taufik SIP MSI yang sudah hadir, dan juga Dr. Hewan Supriyanto MPPH yang sudah hadir juga. Semoga informasi hari ini bisa memberikan edukasi kepada masyarakat ya terkait dengan pengelolaan sampah yang kemarin masih belum aware terkait dengan pilah sampah, tapi udah mulai gitu kan memilah sampah, biar itu tadi sih kembali lagi ya Yogyakarta menjadi kota yang nyaman begitu ya. Sekali lagi terima kasih Pak Racuan dan juga Pak Dokter sudah hadir. Semoga lain kesempatan bisa ngobrol dengan tema yang berbeda begitu ya. Baik, itu tadi obrolan menarik bersama dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Ada Bapak Racuan Taufik SIP MSI dan juga Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas dan juga Pengawasan Lingkungan Hidup DLH Kota Yogyakarta, ada Dr. Hewan Supriyanto MVPH ya. Kembali lagi buat Anda yang memang sekarang masih berproses gitu kan terkait dengan pemilihan sampah, jangan ragu-ragu untuk langsung bilang gitu kan kalau misalnya ada sampah yang menggunung, untuk bisa langsung dilaporkan kepada pemerintah Kota Yogyakarta. Baik, jangan lupa untuk selalu simak tentunya obrolan pagi di setiap harinya pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Wana Gastia pamit, selamat pagi dan sampai jumpa.